Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Eka selaku tuan rumah. Terima kasih ya Bu Eka sudah menyediakan tempat untuk pertemuan kita. Yang kami hormati Ibu Leni selaku Ketua Krafter Medan Marelan. Yang kami hormati Al-Ustadz, kami baru tahu ada Al-Ustadz yang hadir, dan ibu-ibu sekalian yang kami sayangi. Kata orang tak kenal maka tak sayang, ya kan Bu? Kami dari tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang berada di kanan saya namanya Ibu Zulfi Khairi, kemudian Ibu Rabiatul Syariah, dan saya sendiri Ibu Afrita. Jadi kami tergabung sebenarnya berlima dengan Ibu Dr. Rosnidar Sembiring dan Ibu Aflah. Tapi karena Ibu Rosnidar hari ini ada menguji di pasca dan Ibu Aflah juga ada kegiatan keluarga sehingga tidak bisa ikut pada kegiatan hari ini. Jadi kami hanya bertiga. Kami tergabung dalam tim pengabdian masyarakat. Jadi kami dosen Bu di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Jadi kalau dosen itu tupoksinya ada 3 Bu yang dinamakan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi yang pertama pengajaran, itu yang kita lakukan di depan kelas. Jadi kami bawa mahasiswa kami yang sekarang ngambil video namanya Tasya. Kemudian ini Selby, kemudian ada Nia, dan yang berdiri, yang cantik itu namanya Mas Tura. Jadi ini mahasiswa kami. Jadi kami selain melakukan pengajaran, kami juga melakukan pengabdian masyarakat. Jadi kami seperti inilah, ketemu dengan masyarakat, menyampaikan, mensosialisasikan, melakukan pelatihan. Dan yang terakhir, tugas kami adalah melakukan penelitian. Hari ini kami mengerjakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu melakukan pengabdian masyarakat. Jadi alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam suatu forum yang kami ingin sharing mengenai ilmu kami tentang pelatihan penyusunan kontrak jual beli bagi UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa ibu-ibu tergabung di dalam komunitas Krafter Medan Marelan ya, KCM ya Bu, KCM ya Ibu Leni ya. Jadi tentu saja membutuhkan ya Bu ya pengetahuan bagaimana membuat kontrak jual beli. Jadi mudah-mudahan nanti pelatihan yang akan disampaikan oleh Ibu Zulfi Khairi bermanfaat untuk menambah khasanah pengetahuan dari ibu-ibu KCM Medan Marelan. Ya, baiklah Ibu, acara selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Zulfi Khairi. Pada Ibu Zulfi Khairi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nyantai-nyantai aja ya Bu ya, diskusi sambil sedikit kami berbagi ilmu apa yang kami ketahui untuk kami sampaikan kepada ibu-ibu, adik-adik dan teman-teman sekalian ya. Jadi tadi saya juga baru baca di Facebook, rupanya judulnya disampaikan oleh Bu Eka tentang izin merek, izin usaha ya. Mungkin itu salah informasi atau gimana. Nanti bisa saja nanti kita sekalian di dalam forum ini juga menyampaikan atau bagaimana ada tumbuhan atau masalah ya. Mungkin bisa sama-sama kita sharing gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi fokus kami di sini itu adalah terutama berkaitan untuk pelatihan penyusunan kontrak gitu ya, kontrak jual beli khususnya.
Kalau untuk penyusunan kontrak ya waktunya memang nggak bisa secepat ini gitu ya, karena kita kan nggak bisa juga lama-lama. Jadi kita ini cuma sekedar menyampaikan hal-hal penting yang berkaitan dengan bagaimana membuat suatu kontrak ya, karena bagi UMKM ya ibu-ibu sekalian, nah membuat kontrak itu pasti nanti suatu saat kita akan berhubungan dengan masyarakat atau dengan mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain, ya kan? Apalagi ibu-ibu ini punya produk atau usaha yang bisa menjual, yang punya nilai jual gitu ya, dalam bentuk kalung itu. Terus, nah itu kan mana tahu ketemu dengan suatu pihak yang ingin mengadakan membeli atau melakukan perjanjian kepada ibu-ibu sekalian. Nah ini saya rasa penting juga untuk ibu-ibu ketahui apa sih yang harus ibu perhatikan dalam membuat kontrak ya. Walaupun supaya kita lebih pintar gitu ya, jangan hanya mereka yang punya keahlian atau punya sebagai pembuat kontrak di luar sana itu yang cuma tahu. Kita harus tahu juga ya Bu ya. Ya mau kan Bu? Mau ya kita bicara tentang kontrak ini ya. Karena apapun itu kalau di dalam suatu kontrak, permasalahan hukum di dalam pembuatan kontrak itu biasanya selalu kalau terjadi suatu permasalahan ini bisa merugikan para pihak yang ada di dalam kontrak tersebut. Nah, ya kan? Banyak hal yang harus kita perhatikan di dalam pembuatan kontrak tersebut. Nah, ini juga pemahaman, pengetahuan, keterampilan dalam membuat suatu kontrak jual beli itu juga harus dimiliki oleh para pelaku usaha. Nah, makanya dalam hal ini bagi ibu-ibu sekalian ya, pelaku usaha yang disebut dengan UMKM tadi gitu ya kan. Nah, jadi di dalam suatu kegiatan usaha itu juga diperlukan suatu kontrak yang baik dan benar ya. Jadi perlu ada suatu pemahaman tentang bagaimana kontrak yang baik dan benar itu seperti apa, ya kan? Seperti apa kontrak yang baik dan benar itu? Tujuannya apa? Tujuannya terutama untuk mengakomodasi perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkontrak, ya. Ibu salah satu pihak juga bagi pihak yang lain. Nah ini perlu dipahami supaya apa? Supaya kita yang ada di dalam kontrak itu isi dari kontrak itu bisa mengakomodasi perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang ada di dalam kontrak tersebut. Kemudian juga bisa meminimalisasi resiko-resiko yang mungkin muncul di kemudian hari. Karena mau tidak mau yang namanya permasalahan itu pasti bisa saja muncul nanti gitu kan. Ya, walaupun kita buat kontrak itu sebaik mungkin ya, sebagus mungkin, nah tapi itu pasti akan bisa memunculkan yang namanya resiko. Nah juga bisa meminimalisasi biaya-biaya yang mungkin nanti timbul kalau terjadi resiko. Nah itulah yang perlu ibu-ibu sekalian inilah pahami tentang cara membuat kontrak itu seperti apa. Jadi memang kalau di dalam ada satu lembaga atau jasa yang bisa kita ke tempatnya untuk kita dibantu untuk membuat kontrak, saya rasa ada tuh yang boleh ya. Saya pernah baca itu ada tempat untuk notaris boleh. Tapi ada buat suatu tempat tempat membuat kontrak itu ada tempat yang saya lupa namanya. Jadi boleh nanti ibu-ibu biasanya itu bagi UMKM bisa dijadikan tempat untuk mendapatkan info tentang bagaimana cara membuat kontrak yang nanti kita lihat ini. Nah, kemudian juga apa yang paling penting kalau dalam membuat suatu kontrak itu yang perlu diperhatikan adalah
kalau kami ya orang-orang hukum, nah ini pasti berkaitan dengan syarat-syarat sahnya suatu kontrak gitu kan. Nah, jadi yang paling harus kita perhatikan itu pihak-pihaknya yang membuat kontrak itu apakah sudah memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak. Nah itu penting untuk dipahami ya. Jadi ya ibu-ibu nggak usah ingat-ingat pasalnya lah ya, nanti berat kali ya kan. Nanti kita bicara ya secara umumnya saja gitu. Jadi kalau di dalam ketentuan hukum KUH Perdata itu 1320 itu mengatur tentang syarat sahnya suatu kontrak itu terdiri dari 4 ya kan, bahwa ada sebagai kemudian bagaimana runtutan dari suatu kontrak itu seperti apa ya. Nah, jadi sebagai syarat sahnya suatu kontrak itu yang pertama itu adalah adanya kata sepakat, kemudian cakap untuk membuat perjanjian, kemudian mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Nah, jadi kesepakatan yang harus dilakukan oleh ibu-ibu nanti kalau membuat suatu kontrak itu penting di sini. Ada kesepakatan yang sudah terjadi, yang sudah ibu lakukan, dan itu menjadi syarat sahnya dari suatu kontrak. Jadi kalau misalnya kira-kira ibu mau buat kontrak apa ya, kontrak tentang apa ya, tentang jual beli barang-barang ini ya. Kalau misalnya kita mau melakukan, ada orang memesan barang sama kita, kalau jual belinya seperti apa. Nah, kita harus punya kesepakatan awal dulu antara pihak yang mau membeli barang kepada kita, ya kan? Nah, jadi kita lihat apakah antara pihak, kalau kita ibaratkan kita pihak B, mereka pihak A, maka ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, itu bisa sudah menjadi salah satu syarat sahnya suatu kontrak, ya. Nah, jadi kemudian juga masuk di situ adalah kecakapan. Nah, ini kecakapan ini juga harus ibu perhatikan kepada siapa ibu melakukan perjanjian, membuat kontrak tadi, ya. Nah, kontrak tadi apakah dilakukan kepada mereka yang punya kewenangan untuk membuat kontrak. Nah, jadi itu ditentukan oleh batas usia seseorang untuk membuat kontrak itu seperti beberapa ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam hal ini bahwa orang yang membuat kontrak itu harus orang yang cakap untuk membuat kontrak tersebut, ya. Jadi tidak boleh yang tidak cakap. Dan kecakapan itu ditentukan dari batasan usianya, gitu loh. Jadi kalau itu nanti membuat kontrak misalnya dengan anak yang di bawah umur, nah kontrak itu memang bisa saja terjadi, tetapi dalam hal ini kontrak itu bisa dibatalkan. Jadi kalau suatu saat ada yang ingin membatalkan kontrak itu bisa dibatalkan kontraknya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya membuat kontrak dengan mereka yang di bawah umur, nah ini kan bisa menyebabkan kontrak itu dapat dibatalkan istilahnya. Jadi harus dilihat dengan siapa. Kecuali kalau dia walaupun dia di bawah umur tapi harus diwakilkan oleh orang tuanya atau walinya, ini dibenarkan. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan kepada siapa kita membuat kontrak itu. Jadi kewenangan dari pihak yang berkontrak itu harus diperhatikan, termasuk sebagai salah satu syarat sahnya suatu kontrak. Nah, kemudian juga mengenai suatu hal tertentu. Nah, ini juga syarat sah kontrak ini ya, di dalamnya memperjanjikan tentang hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Jadi mengenai objek dari kontrak itu apa? Ya, jadi hal-hal apa saja yang akan diatur, yang akan disepakati gitu ya di dalam kontrak tersebut, isinya apa. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga adalah sebab yang halal, kausa yang halal. Nah, ini yang menjadi syarat-syarat sahnya suatu kontrak. Ini perlu juga menjadi
perhatian. Kemudian juga kita masuk ke kausa yang ini, kausa yang halal itu yaitu tidak boleh, objeknya tidak boleh yang haram gitu lah ya, jadi tidak boleh yang tidak halal. Misalnya apa ya, kira-kira dilarang itu apa? Narkoba gitu ya, apalagi manusia, ya kan, trafficking itu kan nggak boleh. Dan itu nanti buat perjanjian yang dia objeknya itu memperdagangkan manusia atau perdagangan narkoba, jadi tidak boleh bertentangan dengan hukum, undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau didiskusikan sampai kepada syarat-syarat sahnya perjanjian inilah terlebih dulu. Nah, kalau kita melihat kepada bagian daripada penyusunan kontrak, ya. Nah, ini bisa kita lihat terdiri dari beberapa tahapan-tahapan. Jadi kalau ingin membuat suatu kontrak itu dimulailah dari tahapan-tahapan penyusunan kontrak, mulai dari tahap prakontraktualnya. Nah itu, jadi kalau nanti kita ingin melakukan suatu kontrak jual beli dengan pihak yang lain, nah perlu kita perhatikan bagaimana awal dari pembuatan kontrak itu. Jadi dimulai dari prakontraktualnya seperti apa. Jadi kita lihat identifikasi para pihaknya, kemudian terkait tentang hal-hal yang tertuang di dalam kontrak itu seperti apa. Nah, kadang-kadang juga di dalam tahap prakontraktual itu ada sering dilakukan dengan membuat yang namanya MOU, Memorandum of Understanding. Nah, ini hal-hal yang kalau memang diperlukan ya, biasanya untuk menjajaki kemungkinan terhadap perjanjian itu, misalnya melakukan perjanjian dengan mengadakan perikatan perjanjian dengan pihak dari luar gitu ya. Nah, ini kan perlu penjajakan yang lebih dalam. Nah, ini yang diperlukan untuk di dalam prakontraktual ini. Nah, jadi pembuatan MOU ini penting untuk mengetahui bagaimana keberadaan pihak-pihak masing-masing pihak sehingga bisa mencapai kepada pembuatan kontraknya. Jadi dia kalau secara teorinya ini memang MOU itu hanya merupakan pernyataan awal lah, seperti itu ya, pernyataan awal untuk mengadakan kesepakatan. Jadi isinya di dalamnya tidak tercakup mengenai konsekuensi hukum. Jadi nggak ada di situ di dalam MOU kalau Ibu nanti ingin melakukan tentang MOU tersebut. Nah, kemudian negosiasi nanti perlu negosiasi, ini kan perlu juga gitu, negosiasi tentang apa, misalnya masalah harganya, jumlahnya, ya kan, apalagi kira-kira kualitas barangnya, itu kan perlu juga kita negosiasikan ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan itu perlu dinegosiasikan. Nah, ini biasanya dilakukan di prakontrak tersebut. Nah, kemudian itu setelah masalah-masalah tersebut dilakukan, baru masuklah ke tahapan kontraktualnya. Nah, kontraktual ini disinilah bagaimana menentukan pembuatan kontrak tersebut gitu. Jadi membuat judul kontraknya seperti apa, misalnya kalau ibu-ibu ini siapa ya, saya contohkan ya, kontrak jual beli Ros ya, apa lagi ya, produk truk ini apa Bu kira-kira? Souvenir. Nah, ya bisa juga ya kan. Jadi kontrak jual beli atau perjanjian jual beli souvenir, ya kan? Souvenir itu macam-macam, harus bisa juga kita khususkan. Nah, jadi supaya dia lebih spesifik. Jadi souvenir apa? Souvenir pesta pernikahan atau juga bros apa ya, gitu, seperti itu. Jadi
judul itu harus Ibu perhatikan juga kalau mau membuat kontrak ya. Nah kemudian dalam suatu kontrak itu, nah itulah yang perlu diperhatikan para pihak di sini dalam pembukaan itu. Ada para pihak yang harus disebutkan. Nah, para pihak yang disebutkan di situ itu harus para pihak yang punya kewenangan gitu kan. Jadi mereka punya kewenangan untuk melakukan perjanjian, untuk melakukan perikatan, untuk melakukan kontrak tersebut. Nah, itu yang dilihat dari batasan usianya. Kemudian itu kalau orang perorangan dilihat dari batas usia, kewenangan para pihak, kecakapan para pihak tersebut. Nah, kemudian juga kalau misalnya Ibu melakukan nanti suatu saat mana tahu ada rezeki dengan pihak PT atau apa, ya kan? Nah ini juga harus Ibu perhatikan bahwa yang di PT itu siapa yang bertindak untuk mewakili PT tersebut. Jadi jangan sampai pihak yang karena ketidaktahuan kita terhadap ketentuan mengenai para pihak ini, mereka kita mengadakan kontrak dengan orang yang bukan berwenang untuk melakukan kontrak tersebut, misalnya dengan sahamnya pula kan gitu kan, atau juga dengan pihak yang tidak pernah diberi kuasa oleh PT tersebut. Jadi kalau pada PT itu harus yang dilihat tuh harus pihak yang berwenang, yang punya, kalau dalam PT kan direksi biasanya yang berwenang untuk mewakili, atau juga yang diberi kuasa oleh itu. Jadi ini ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Kemudian tentang bagaimana pertimbangan atau latar belakang terjadinya kontrak. Jadi kira-kira kontrak itu terjadi kenapa ya? Kira-kira untuk melakukan apa kira-kira ya? Misalnya kalau kita mau buat acara apa, ini kontrak ini dilakukan dalam kegiatan untuk acara pernikahan atau apa ya, memenuhi sebenarnya untuk pernikahan. Nah itu dimasukkanlah ke dalam isi dari kontrak tersebut. Nah jadi kemudian juga masuk kepada isi kontraknya, kemudian pertimbangan, ya kemudian beberapa hal juga yang perlu diperhatikan di dalam klausul-klausul di dalam kontrak itu, isi-isinya apa saja, ya. Nah pasal-pasalnya. Nah kemudian tahap post kontraktual. Nah ini jadi tahap post kontraktual ini, nah ini yang kadang-kadang sering muncul permasalahan itu di post kontraktual itu, setelah kontrak itu selesai, setelah kontrak itu disepakati. Nah kadang-kadang itulah muncullah permasalahan. Namanya kita hidup ya Bu ya, pastilah akan ada, walaupun semaksimal mungkin kita membuat isi kontrak itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diingin, tapi pasti mungkin akan terjadilah yang namanya permasalahan, mungkin sengketa itu bisa saja muncul gitu ya. Nah jadi itulah untuk mengantisipasinya, makanya perlu ada beberapa poin-poin di dalam isi kontrak tersebut supaya kira-kira kalau misalnya terjadi hal seperti ini apa yang diinginkan. Nah itulah kesepakatan di antara para pihak. Nah jadi poin-poin pentingnya itulah di dalam pembuatan kontrak ini yang perlu Ibu perhatikan ya. Jadi bagaimana judulnya, pembukaannya, kemudian yang namanya komparisinya, kemudian premisnya, kemudian isi perjanjian sampai kepada penutup, dan terakhir adalah tanda tangan dan saksi-saksi ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan gitu oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut ya. Nah, kemudian di sini ada saya lihat beberapa hal yang perlu diperhatikan juga ya, tips-tips untuk merancang kontrak bisnis supaya kita bisa memperoleh kontrak yang bisa melindungi kedua belah pihak di sini ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama, yang selalu ditekankan adalah kecakapan para pihak. Ini penting. Jadi kalau ingin membuat kontrak, kita harus lihat siapa dia para pihaknya di situ, apakah cakap ataukah tidak, gitu ya. Apakah berwenang atau tidak dia di situ, itu penting. Nah, jadi batasan-batasan usianya itu kalau di KUH Perdata dia 21 tahun ya, jadi kalau
berdasarkan undang-undang perkawinan itu sekarang 18. Ya kalau udah menikah udah cakep, tapi kalau dia belum batasnya 18 tahun. Jadi ada beberapa batasan ya. Kalau undang-undang perkawinan di 18, kalau di KUH Perdata 21 tahun itu. Nah jadi kalau yang belum masuk ke situ itu belum dewasa, jadi belum boleh melaksanakan perjanjian. Tapi tetap sebenarnya kalau sudah terjadi perjanjian itu, nah ini tetap bisa berjalan perjanjian tersebut, kecuali kalau tidak ada pihak yang membatalkannya ya. Tapi kalau ada pihak yang mengajukan pembatalan, maka kontrak tersebut menjadi batal, kan gitu kan? Dan gitu. Nah, kemudian kenali dan lindungi resiko. Ya, jadi ini perlu juga bagaimana dalam suatu kontrak itu kita melihat daftar resiko yang mungkin timbul itu seperti apa. Nah, kalau dalam dalam perjanjian pembuatan perjanjian jual beli craft ini kira-kira resikonya apa ya, Bu? Apakah barangnya mudah rusak atau gimana? Mudah lepas-lepas? Itu kan salah satu resiko kan, iya kan? Jadi mungkin dalam waktu pengirim, naik turun harga bahan bakunya, itu jauh sedikit. Nah itu salah satu resikonya. Nah itu harus kita perhatikan kalau mau membuat kontraknya. Jadi jangan sampai kita merugikan salah satu pihak ya itu terhadap hal-hal yang tadi yang harus yang risiko-risiko tadi itu ya. Nah, barang yang mudah lepas. Naik turunnya harga barang, nah itu kan harus jadi perhatian gitu ya. Nah juga nanti kalau waktu pengantaran dari barang tersebut ke tempat yang akan dituju, nah itu kira-kira bisa nggak ada nggak permasalahan di situ, ya kan? Nah itu juga harus diperhatikan. Nah jadi juga kemudian pertimbangkan yang mana yang akan dilindungi di dalam kontrak tersebut. Yang mana akan dilindungi, yang paling dilindungi, yang sangat berguna, ya. Nah ini yang memang biasanya kalau hal-hal seperti ini itu lebih dipunyai oleh orang-orang yang memang bekerja di bidangnya gitu ya. Kalau ibu-ibu mungkin kan lebih paham dia tuh resiko-resiko terhadap barang-barang yang akan mereka perjualbelikan. Kemudian yang penting juga untuk diperhatikan tips yang ketiga ini adalah berkaitan erat dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini penting juga. Jadi suatu kontrak yang baik itu bukan berarti kontraknya berbelit-belit bahasanya, enggak juga. Jadi jangan menyangka kalau mengira bahwa kontrak yang baik itu kontrak yang bahasanya nyampur-nyampur misalnya gitu kan, atau bahasa Inggris dibuat gitu. Nah itu enggak. Itu bukan berarti kontrak itu kontrak yang baik. Bukan juga. Jadi yang penting juga di sini adalah bahwa isi dari kontrak itu dipahami oleh kedua belah pihak. Itu yang penting. Jadi bahasanya bahasa Indonesia yang memang dimengerti oleh kedua belah pihak. Itu yang perlu diperhatikan, ya kan? Jadi jangan bahasanya juga berputar-putar gitu kan. Misalnya kita mau mengadakan perjanjian jual beli souvenir tadi, tiba-tiba nyampainya tak kemana-mana gitu kan, supaya keren gitu, enggak juga. Jadi lebih bagus dia mudah dipahami gitu loh. Jadi karena gini, bahasa-bahasa yang tidak mudah atau bahasa-bahasa yang kalau dibilang mungkin bisa dibilang mungkin keren atau ngetren tadi itu belum tentu sebenarnya bisa dimengerti oleh kedua belah pihak. Ya, kemudian juga kadang-kadang bisa jadi isi dari perjanjian itu bisa kabur gitu, bisa kita nggak ngerti apa sih yang mau dituju di situ. Gitu. Nah itu dia. Kemudian juga jadi isi-isi dari apa yang diinginkan, yang disepakati oleh kedua belah pihak itu masuk lagi ke dalam pasal-pasalnya itu tadi. Pasal 1 misalnya ingin apa, pasal 2 gitu ya kan, pasal 3 dan seterusnya. Nah, kemudian juga yang paling perlu diperhatikan adalah objeknya. Nah, objeknya di sini harus jelas. Jadi apa yang diperjanjikan di situ harus spesifik, ya. Jadi semakin spesifik objeknya, semakin bagus kontrak tersebut, ya. Jadi makanya untuk membuat kontrak yang baik itu perlu waktu dia sebenarnya. Jadi perlu kita
membaca, perlu kita bernegosiasi, kan gitu kan. Kemudian kita perlu juga memperhatikan, melihat resiko-resiko ini, kira-kira mungkin risikonya muncul seperti apa ini. Jadi kalau semakin kita tidak membacanya kontrak tersebut, semakin kita tidak tidak sempat bernegosiasi gitu dengan para pihak tersebut. Nah, ini menjadi kontrak yang tidak baik. Seperti itu. Jadi ini yang perlu dipahami juga. Jadi harus kita pahami objeknya seperti apa. Kemudian berkaitan juga dengan beberapa hal lain juga yang perlu dipahami, misalnya dalam keadaan-keadaan yang bersifat force majeure, ya. Biasanya dalam suatu kontrak itu ada satu klausul yang disebut dengan kondisi force majeure. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Keadaan-keadaan seperti apa saja itu yang disebut dengan force majeure. Nah, ya gejala alam. Tapi kadang-kadang kan ada satu hal juga yang dia dikatakan itu termasuk dari keadaan atau kondisi yang berasal dari alam, itu sebenarnya bisa diantisipasi untuk bukan menjadi suatu force majeure. Nah, itu ada beberapa keadaan juga yang seperti itu. Ya, nah jadi itu ya yang kira-kira bisa saya sampaikan sedikit gitu ya. Mungkin dengan adanya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Ibu ingin sampaikan, Ibu ingin pertanyakan, nah itu bisa membuka hal-hal lain lagi yang bisa kita sampaikan di sini. Nanti kalau lama-lama banyak ngantuknya gitu ya. Karena kata Bu Leni atau Bu Eka, masih nggak lama-lama kan Bu katanya. Nanti soalnya dibilang itu nggak lama-lama kan Bu, berapa lama kira-kira? Jadi mungkin dengan diskusi apa kira-kira. Nah, masalah-masalah dalam UMKM ini ya kan, mungkin ada beberapa yang bisa kami sama-sama kita bagi atau bagaimana itu saja. Jadi atau dari Bu Rabiatul kira-kira ada yang mau ditambahkan, saya sampaikan. Jadi ya, mana tahu ada yang penambahan saya yang agak kurang sedikit. Nanti dalam sesi tanya jawab boleh. Oke, jadi sampai di sini ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin beberapa pertanyaan bisa membuat kita saling lebih mengerti lagi untuk apa itu kontrak, apa itu jual beli ini tadi. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan supaya lebih memahami lagi bagaimana teknik penyusunan kontrak jual beli, khususnya mengenai barang-barang di kerajinan craft. Atau Ibu Leni yang mau sebagai pencetus untuk bertanya, biar ibu-ibu lain tergerak untuk menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen dari USU yang mau berbagi ilmu dengan kami. Sebenarnya ini ada sedikit miskomunikasi, karena kemarin itu saya pikir ini boleh konsultasi soal izin usaha, hak paten, begitu kan. Karena sebenarnya kalau kontrak jual beli ini kami UMKM belum terlalu ke situ gitu, karena kami kalau biasanya kontraknya itu hanya perorangan, pakai mulut aja, pakai kertas kecil aja udah cukup gitu kan. Jadi kalau yang kontrak-kontrak detail-detail itu pun belum lagi gitu. Dan biasanya kalau nilai jual belinya itu pun enggaklah sampai di atas 5 juta, masih di bawah-bawah itulah gitu ininya gitu. Karena memang
usahanya pun belum termasuk kecil, masih yang mikro, bukan yang kecil pun, masih yang mikro. Jadi yang permasalahan kami di sini tuh rata-rata soal izin usaha itu satu. Begitu ya biasalah kadang-kadang hak paten desain gitu. Memang kalau hak paten desain ini kadang-kadang agak susah. Dan kalau udah sedikit aja kita bedakan aja warna atau salah satu dari komponennya berbeda itu udah gak bisa dihak patenkan lagi kan. Setahu saya seperti itu gitu. Jadi yang sering jadi masalah itu kode kami itu yaitu izin usaha sama soal mencuri desain gitu. Merasa itu sebenarnya desain dia tiba-tiba dilakukan sama orang lain. Gitu-gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau ada saran atau apa kami minta sarannya. Ya, jadi memang itu tadi saya sampaikan di awal, baru baca juga itu tentang izin usaha, jadi nggak masalah ya kan Bu ya. Masalah, jadi Bu jangan berpikir juga kalau kontrak yang kecil itu nggak ada masalah Bu. Ada masalah, walaupun makanya itu perlu ibu-ibu sekalian punya keahlian sedikit gitu ya untuk membuat kontrak itu supaya menghindari resiko-resiko. Nah 5 juta itu kan juga duit ya Bu ya. Kalaupun terjadi yang satuan prestasi nggak mau bayar ya kita rugi juga kan. Kita udah capek-capek buat barangnya, kita udah dengan segala tenaga ya kan, dengan segala macam apa. Nah mungkin biasa yang sering ibu-ibu lakukan itu ya kontrak yang bersifat lisan atau yang hanya berupa. Nah itu dibenarkan, memang yang kontrak itu bisa dilakukan secara lisan, bisa tulisan. Nah, lisan itu memang udah menjadi kebiasaan mungkin ya, karena didasarkan kepada kepercayaan gitu ya, ikat baik kedua belah pihak, itu lebih fokusnya ke situ. Jadi nah ini yang perlu saya sedikit saya sampaikan, yaitu supaya kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ibu-ibu sudah bisa mengantisipasi gitu apa yang perlu dilakukan gitu ya. Jadi kalaupun misalnya dia sifat kontraknya itu hanya bersifat lisan dalam bentuk usahakan nanti ke depannya dibuatlah dalam bentuk tertulis gitu, walaupun antara kedua belah pihak. Tertulis itu bukan berarti harus dia ke notaris atau itu kan namanya akta otentik. Nah akta di bawah tangan juga boleh ibu lakukan. Nah itu juga kalau nanti terjadi permasalahan bisa sebagai dasar atau barang bukti ibu ada ikatan, ada perjanjian terjadi di situ. Itu yang penting juga. Jadi nggak masalah kontrak itu berapa nilainya, tapi memang harus ya pemahamannya tentang isi kontrak itu seperti apa yang perlu ibu pahami juga gitu kan. Jadi perlindungan bagi kedua belah pihak yang di dalam pihak yang berkontrak itu yang perlu juga ibu perhatikan. Itu yang ingin saya harapkan juga dari ibu-ibu sekalian yang itu kemungkinan nanti bisa saja terjadi ada kontrak-kontrak seperti itu kan gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan ya Bu ya. Jadi ada pemahaman sedikit, oh ini yang buat kontrak siapa, objeknya harus jelas dengan siapa. Nah kalaupun sekarang sering terjadi secara lisan, nah kemungkinan kedepannya bisa dilakukan secara tertulis walaupun dibuat di bawah tangan, tapi ada bentuknya. Jadi kalau terjadi sesuatu hal yang permasalahan, bisa kita punya bukti untuk mengajukan gugatan gitu kan. Nggak perlu repot-repot lagi ngumpulin misalnya kwitansinya atau segala macem gitu ya. Antisipasinya seperti itu. Nah berkaitan dengan apa tadi? Izin usaha. Nah, izin usaha dulu ya Bu ya. Kalau izin usaha itu sepertinya sekarang nggak susah sebenarnya bagi UMKM untuk mendapatkan izin usaha, karena ada beberapa kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh pemerintah kan untuk UMKM ini berkembang. Karena UMKM ini dianggap dia sebagai salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang dia dapat tumbuh berkembang gitu ya, tanpa ada
terlalu, ya dia tetap bisa tumbuh berkembang dalam keadaan apapun. Nah gitulah itu UMKM ini ya, dari dulu zaman waktu masih lebih tahan banting. Wah itulah dia, betul itu. Jadi dia UMKM ini adalah mereka yang sebagai suku perekonomian juga ya istilahnya. Nah, boleh nih. Jadi izin usaha tadi itulah sebenarnya gampang itu Kak. Kalaupun memang nanti perlu informasi, biasanya kan kalau izin usaha itu ke ini ya. Ya kemudian juga bisa ke Dinas Koperasi dan UMKM ya Bu ya. Biasanya kalau izin usaha ini sebenarnya sekarang ini udah difasilitasi. Difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Kalau kita mau pilih sendiri itu ada setiap hari Jumat, namanya Jumat Barokah, itu di Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal. Iya. Ya, di Penanaman Modal. Jadi kalau ke sana itu kita cuma bilang dari UKM, mereka akan langsung kasih formulir Iya. gratis. Sebenarnya nggak masalah ya Bu. Iya. Bawa KTP, KK, pas foto. Ya, betul itu Ibu Leni. Hanya itu aja. Setiap hari Jumat itu memang gratis untuk UKM. Dan kita nggak perlu ngantri di konter-konter yang lain. Betul. Ada konter khusus untuk UKM. Jadi pergiannya ke sana setiap hari Jumat. Namanya Jumat Barokah. Jadi sebenarnya Bu Leni sudah menjawab sendiri permasalahan yang Bu Leni Kan tanyakan. masalahnya kan kemarin itu kita undang mereka ini untuk pemaparan soal izin usaha tadi, Izin. yang lebih detail. Perlu bagi UMKM ini perlu ada izin usaha, itu perlu saya rasa. Satu untuk apa? Satu untuk paling nggak untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, gitu kan sekarang kalau pembiayaan ini banyak kan. Nah, jadi kalau nggak ada izin usaha agak susah nih untuk mendapatkan pembiayaan itu kan gitu kan. Jadi salah satu hal yang perlu adanya izin usaha itu ya untuk itu, mendapatkan pembiayaan baik dari, mungkin ada beberapa pembiayaan juga yang dia tidak perlu izin, mungkin ada tapi nilainya kan lebih kecil. Tapi kalau ibu punya izin usaha itu bisa lebih besar dia nilai yang bisa ibu peroleh untuk pembiayaan. Jadi saya tambahkan ya Ibu Leni, tadi kan yang disampaikan oleh tim adalah mengenai pelatihan penyusunan kontrak jual beli. Jadi mungkin untuk saat sekarang ibu-ibu dari kerajinan crafter, komunitas crafter Medan Marealm ini mungkin belum merasakan penting mengenai pengetahuan tentang pembuatan kontrak. Tapi paling tidak dengan kedatangan tim pengabdian masyarakat ini, ibu-ibu jadi paham bahwa bukan seberapa besar nominal dari kontrak tersebut, tapi memang kita perlu legalitas. Nanti kalau ada apa-apa ke depan, kita punya kontrak yang menjadi dasar kalau kita merasa sebagai pihak yang dirugikan. Jadi perlu ya Bu ya, tetap perlu itu dibuat. Mau itu dengan materai ataupun kita pergi ke notaris yang lebih kuatnya lagi ya kan. Kemudian mengenai izin Bu Leni, jadi izin itu jangan dianggap sebagai sebuah momok ibu-ibu, karena izin itu sebenarnya adalah instrumen hukum pengendali kegiatan masyarakat. Jadi pemerintah pengen tahu ini di masyarakat ada kegiatan apa saja, sehingga pemerintah bisa memantau ada kegiatan apa saja yang ada di masyarakat. Nah, berkaitan dengan komunitas crafter Medan yang produk-produknya adalah kerajinan yang bisa kita lihat bersama saat ini tentu saja kalau punya izin Bu, itu juga mudah bagi kita. Kemudian kalau kita mau mengurus pembiayaan dari perbankan, itu ibaratnya sama seperti ini Ibu. Kalau kita punya rumah, nggak ada INB-nya, izin mendirikan bangunannya, memang nggak jadi masalah gitu. Jadi kita tanah nih, mau kita bangun rumah, kemudian nggak kita urus izinnya, nanti kalau Satpol PP datang kita kasih sikit, preman datang kita kasih sikit, kan akhirnya terbangun juga rumahnya. Tapi pada suatu hari ketika kita ingin menjual rumah kita, misalnya ini ya Bu ya, saya kasih contoh,
kemudian ada pihak yang ingin membeli rumah kita dan dia tidak beli secara kontan tapi pakai KPR. Tidak ada satupun perbankan yang mau membiayai kredit pemilikan rumah yang nggak ada IMB-nya. Sama ketika ibu yang punya usaha craft ini ingin memperoleh tambahan pembiayaan dari perbankan, tapi ibu nggak ada izin usahanya. Sementara UKM itu sendiri merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Zulfi Khairi tadi, UKM ini salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang tahan banting. Seperti itu, karena rolling di situ dia tetap jalan biarpun fluktuatifnya perekonomian. Beda kalau yang udah agak usahanya menengah ke atas. Nah, kalau UKM itu dia tetap perlu karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak biasanya. Jadi kan misalnya ibu-ibu sekarang kita lagi model pakai syar'i, terus di tengahnya ditaruh ini kan rame-rame terus jadi model. Jadi itu jadi kebutuhan masyarakat banyak yang itu diambil perannya oleh UKM. Nah, ibu tinggal datang ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Nah, jadi tinggal datang ke situ, tinggal urus, cuman bawa KTP, KK, sama pas foto. Apalagi sekarang pelayanannya itu sudah elektronik, Bu, jadi lebih cepat. Jadi nggak ada antri-antri yang seperti dulu kita lihat. Kalau misalnya kita masih ngurus izin usaha, misalnya ke dinas perdagangan, ke dinas koperasi, sekarang sudah satu pintu, seperti itu. Nah, mengenai tadi desain yang mesti dipatenkan, ya kan Bu? Karena kadang-kadang kan ada curi ide, ya kan? Ya. Saya rasa kalau untuk UKM itu memang belum terlalu penting ya Bu, karena nanti gede itu kena biayanya pas ngurus ke Dirjen Hakinya gitu. Tapi kalau memang udah usahanya agak menengah ke atas, kemudian desainnya tidak pengen dicuri orang, ya memang perlu dipertimbangkan. Demikian ya Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya Ibu-ibu? Oh ya, ada penambahan dari Ibu Rabiatul Saria. Jadi berkaitan dengan desain tadi ya, hak cipta ya Bu ya. Jadi hak cipta itu tadi memang kalau di dalam desain itu kan kadang-kadang banyak yang dicontoh sehingga timbul yang namanya plagiarisme. Jadi berkaitan dengan agar tidak terjadi seperti itu, memang sebaiknya kalaupun tidak didaftarkan, dicatatkan aja dulu ke Dirjen Haki itu. Karena memang biayanya itu kalau saya nggak salah itu nggak sampai 1 juta. Karena sistemnya sekarang kan sistem online ya, bisa didaftarkan langsung. Jadi nggak harus juga ke Kementerian Hukum dan HAM itu tadi, ada Dirjen Haki dia khusus yang berkaitan dengan mencatatkan atau mendaftarkan berkaitan dengan desain. Nah, jadi kalau hak cipta memang nggak perlu harus didaftarkan, tapi cukup dicatatkan aja sebenarnya bahwa kalau misalnya ada orang yang menyatakan bahwa desain atau satu hak cipta itu merupakan dia punya. Jadi kalau kita udah mencatatkan, ada bukti bahwa kita yang terlebih dulu mencatatkan berkaitan dengan apa yang kita ciptakan. Itu aja. Ya, bisa dicatatkan. Secara online ya Bu, secara online juga bisa. Kliknya apa itu Bu? Dirjen Haki. Ibu-ibu ini kan pada apa namanya? Kalau di sini pada canggih. jalan apa di depan Dari Plaza dulu, jalan apa? Lokatikus. Baik Ibu-ibu, ada yang lain ingin bertanya? Enggak manja, saya kira wayangnya enggak sampai jalan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dan mohon izin bimbingannya kepada ibu-ibu dosen.
Kebetulan saya ini awal pemula, mungkin usaha saya belajar baru sebulan berjalan. Alhamdulillah berjalan sesuai, kadang pun lebih dari apa yang saya rencanakan gitu kan. Jadi saya buat produk makanan, alhamdulillah responnya alhamdulillah luar biasa ya, subhanallah ya kan. Tapi saya nggak ada maksud saya makanan itu ingin buat merek atau apa, atau sekedar saya buat tanpa ada izin atau gimana gitu kan. Atau buat merek sudah kita print, tempelkan, apa itu bermasalah di Januari atau gimana gitu. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih makanannya apa ini? Mana tahu ya kan kita pun ini ya kan. Hah? Oh, bikin manis. Produknya kan kita dari 1.000 kita potong kan, kita goreng Sampai sekarang, sampai hari ini alhamdulillah ya, banyak yang minta lah ya Bu ya. Nah, sebenarnya kalau memang ada yang seperti ini, produk seperti ini kan salah satu produk yang orang lain belum punya ini kan, kayaknya gitu kan. Dari tepung, saya aja kayaknya pengen juga nih nyoba jadinya. Nah, itu harus sebaiknya didaftarkan sebenarnya, supaya orang lain nggak boleh nyimpan. Karena gini, kemarin ada kayak seperti pisang itu ya, pisang wasir itu ya kan. Nah, pisang-pisang itu dia pertama tuh yang menciptakan itu produk pisang wasir itu. Nugget ya, nugget pisang nugget Banana itu. nugget. Banana nugget. Nah, itu kan dia pertama katanya dia memulai, tapi kemudian tak didaftarkannya, tidak didaftarkan. Kemudian jadi masalah karena banyaklah yang menceplak namanya itu. Sampai ke logonya juga diceplak ya. Logonya itu monkey. Nah, jadi diceplak juga. Nah, jadi kan itu sebenarnya apa namanya ya, merugikan kayak ibu lah ya sebagai seorang apa namanya pencetusnya. Nah, itu kan jadi kan masa sakit hati juga ya Bu ya, kalau ada orang yang tiba nengok usaha ibu maju, dibuatnya juga ya kan. Dan cuman dibuatnya namanya sedikit beda. Saya rasa kalau memang bisa ibu daftarkan saja hak mereknya itu. Memang untuk apa? Untuk perlindungan hukumnya. Jadi otomatis nama produk ibu itu sudah punya kekuatan hukum gitu ya kan. Jadi orang lain nggak bisa boleh suka-suka hati pakai merek itu. Kalau izin usaha, kalau bisa ibu juga daftarkan juga. Nah, jadi bertahap-tahap itu yang bisa ibu lakukan supaya menguatkan bisnis ibu inilah gitu ya. Nah, ibu Al-Rabiah itu mungkin ada pendapat. Nah, jadi kalau mau mereknya di online dulu ya. Biasanya kita kalau mau mengajukan hak merek. Nah, nanti ibu baca di situ ada beberapa syarat yang harus ibu penuhi, misalnya ketentuannya, apakah namanya itu. Nah, itu ada beberapa Bu yang bisa ibu lihat di situ. Kalau namanya itu cocok nggak, bisa dijadikan merek enggak, apakah sebagai tempat enggak dianya gitu. Jadi apa tadi merek apa nama kira-kira mau ibu buat mereknya? Kira-kira Raja Manis. Nah, karena kata-kata umum katanya nggak boleh dia jadi merek. Syafia itu banyak juga digunakan orang. Nah, kira-kira makanya kalau ibu mau buat kalau mau buat ibu merek itu dia harus yang spesifik gitu ya, spesifik. Jadi nggak ada yang menggunakan itu. Nah, itu bisa didaftarkan. Tapi kalau memang ibu mau mendaftarkan, tapi kalau memang kira-kira ada nama yang cocok tuh bagus dimasukkan Bu. Jadi hak ibu terhadap produk itu menjadi apa ibu? Apa namanya ya? Hak ibu itu. Jadi orang lain nggak boleh. Jadi kalau mau niru harus beli dulu, harus bayar mereka gitu. Enggak, jangan sebenarnya ya. Memang banyak ya Bu ya, banyak ya, memang banyak.
sekedar cuman merek doang, saya rasa banyak, nggak masalah sih sebenarnya ya. Nah, cuman kekuatan hukumnya itu aja, perlindungannya terhadap produk ibu. Nah, nanti kan itu tadi kayak banana nugget itu, jadi semua orang ikutin punya produk banana nugget yang sama gitu, karena mungkin kan gampang buatnya ya Bu ya, makanan itu kan banana nugget beda-beda dikit ya rasanya itu mungkin kan. Jadi orang yang awalnya mencetuskan produk itu tenggelam oleh apa namanya, ya mengalami kerugian kan. Nah, karena orang pada meniru produk dia. Tapi kalau mau beramal nggak apa-apa ya kan. Itu yang lain lagi ya Bu ya. Ya. Gini rasa kita kalau kita punya sesuatu yang dari yang kita ide dari kita itu rasanya kalau diterima orang kan sedih ya gitu ya kan gitu ya Bu ya, merasa sakit hati. Nah, tapi itu yang saya rasa kita coba cari namanya yang agak-agak menjual gitu. Nah itu boleh didaftarkan itu kalau saran saya ya Bu ya. Jadi kalaupun memang mau Ibu tempelkan apa namanya merek apa ya nggak masalah lah sebenarnya ya Bu ya, ada nah itu takutnya yang ada merek itu misalnya Safia, ada pula ada Safia misalnya kan. Produksikan yang lebih besar lagi. Ya tambah label halalnya lagi ya, bisa tuh. Ada yang makan lagi di sini, yang produk makanan. Baik ibu-ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Iya. Kemarilah Alustad karena nggak sampai. Oh nggak sampai pakai mic ya? Iya. Suara saya sampai parkiran loh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang ketemu sama ibu-ibu crafter dari Medan Maryland. Saya bukan crafter memang, tapi saya mau ikut juga di kegiatan ini. Jadi pengen tahu juga dari ibu-ibu crafter dari Maryland, kemudian juga pengen tahu kegiatannya seperti apa. Nah, ada hal yang saya tanyakan di sini tentang kontrak kerja tadi. Ya, tadi Ibu membahas tentang kontrak kerja produk. Nah, di sini saya mungkin agak sedikit berbeda. Gimana dengan jasa? Apakah ada harus dibuat kontrak kerja dengan produk jasa, misalnya bimbel? Gitu kan, misalnya saya punya bimbel dengan mahasiswa, kemudian apakah harus memiliki kontrak kerja seperti itu? Kasih Alustad. Iya ini sebenarnya sosialisasi atau pelatihannya mengenai kontrak jual beli kaitannya ke UKM. Tapi Ustadznya bertanya apakah di dalam misalnya usaha bimbel ini apakah diperlukan kontrak, kan nggak ada jual beli di situ. Tapi kan yang namanya kontrak itu memang tentang hubungan keperdataan antara satu pihak dengan pihak yang lain gitu, yang perlu diatur dengan suatu perjanjian seperti itu. Nah ini Bu Zulfi silakan. Ya, tadi kontrak kerja yang seperti apa ini? Misalnya antara Bapak punya bimbel nih? Belum mau punya bimbel, mau buka bimbel. Ini juga yang saya tanyakan, kontrak kerja ini ya. Nah, kalau misalnya ada jasa, kontrak kerja ini kira-kira antara siapa dengan saya, misalnya yang punya bimbel dengan siapa? Apakah dengan sekolah atau gimana? Oh, kontrak apa saja yang bisa berkembang dari sebuah usaha bimbel gitu ya Pak ya? Mungkin banyak sekali ya Pak yang bisa timbul dari sebuah usaha bimbel. Misalnya Bapak belum punya tempat untuk dijadikan usaha bimbel, tentu saja Bapak harus menyewa tempatnya kan, maka harus dibuatlah perjanjian
sewa menyewanya, ya kan? Kemudian dalam melakukan usaha bimbel tersebut, Bapak kan tidak bisa melakukan usaha tersebut sendiri. Tentu harus ada sumber daya manusia yang banyak yang terlibat di situ, apakah itu pegawai maupun guru-guru di bimbel. Tentu saja dengan para pekerja di situ, misalnya dengan guru, Bapak bisa tentu saja harus bikin kontrak dengan guru tersebut sebagai pekerja Bapak gitu di dalam usaha bimbel ini, ya kan? Dan dengan para pegawai misalnya, ya kan, jadi bisa dari satu kontrak itu para pihak jadi mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Jadi misalnya guru jadi mengerti bahwa dia harus ngajar dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian dia pegang mata pelajaran apa, kemudian nanti dia akan memperoleh hak apa saja. Jadi di kontrak itu bisa dijelaskan kewajiban guru itu apa saja, kemudian nanti dia dapat haknya apa saja gitu. Ibu Julfi mau menambahkan apa kontrak yang bisa berkembang dari sebuah usaha bimbel ya? Iya, satu lagi mungkin bisa kontrak dengan pihak ketiga. Misalnya sekarang banyak bimbel yang franchise ya Pak ya, kayak apa tuh Primagama. Nah itu bisa juga Bapak buat kontrak antara Bapak dengan pihak yang pemegang franchise-nya. Nah begitu kan perjanjian juga, kontrak juga antara para pihak, jadi antara franchise dengan franchisernya, ya kan? Nah, bisa muncul seperti itu Pak. Nah jadi mungkin itu yang bisa tambah sedikit ya. Jadi dari tadi kita jelaskan itu yang belum kami juga. Ada lagi ibu-ibu yang ingin menyampaikan? Ibu Eka. Satu aja Bu, tambahan. Sekitar 2 bulan yang lalu kita ada kedatangan dari pihak Intershop Indonesia untuk kerjasama dengan Intershop Indonesia untuk kerjasama dengan kita para crafter di Marelan ini. Ada beberapa memang yang ingin saya pertanyakan dari segi kontraknya. Boleh Ibu, ini mana tahu ilmu kami mungkin sedikit, entah di sini kami yang dirugikan di mana atau apa gitu, mungkin bisa Ibu jelaskan. Lihat kesabaran. Nah ini yang tadi juga perlu kita perhatikan ya. Makanya perlu dibaca kontraknya kan Bu. Iya. Dibaca dulu, dilihat dulu kira-kira apakah sudah sesuai. Ini berarti yang PT ya Bu ya? Iya. Yang mewakili PT di sini siapa Bu? Itu Bapak Armando Panto sebagai pemiliknya, ownernya. Hypershop ini seperti Dia direksi atau apa? Iya, direksi. Direksinya ya. Hypershop ini bergerak di bidang Seperti Shopee. market E-commerce. marketplace ya. Marketplace. Kita lihat dulu ya Bu ya. Jadi ya memang yang perlu diperhatikan tadi yang pertama pihak yang bertanda tangan di situ. Nah, ya kan? Apakah dia misalnya betul nggak dia sebagai direksinya? Kemudian KTP-nya Ibu lihat, ya kan? Perlu tuh Bu KTP-nya, terus pendirian PT-nya. Kemarin saya udah coba searching lokasi mereka. Gedung mereka berada di Jalan Cilincing, pas di depan masjid. Saya udah ketemu, udah lihat gedungnya, sudah oke semua ada. Tapi yang kita kan juga nggak tahu mereka itu statusnya kontrak atau apa gitu. Selepas ini jadi nanti bagaimana? Seandainya mereka melarikan diri dan barang-barang kita nanti gimana? Ya, kalau Itu yang perlu diantisipasi kan. Dalam kontrak itu seperti itu betul tuh Eka. Jadi kan lihat dulu tadi saya siapa itu Pak apa tadi Pak Heru tadi sama Pak Artando tadi siapa, betul nggak dia sebagai direksinya di situ. Kemudian lihat apakah PT-nya itu memang ada akte akte pendiriannya itu harus dilihat juga supaya benar nggak memang itu PT-nya itu ada aktenya kan gitu kan. Kebetulan mereka bulan ini sudah meluncur aplikasi dan aplikasinya sudah saya download, sudah ada.
aman. Kalau gitu aman kan, masih ini masih tenang ya kan. Masih iya, cuma itu tadi kalau misalnya kejadian andai kata mereka melarikan barang kami itu Nah bagaimana itu kalau prosesnya? perlu makanya masukkan ke dalam klausul pasal-pasal isinya itu apa gitu. Memang diisi ada, tapi Ada. itu tadi kita kemana arahnya nanti kalau misalnya kejadian seperti itu, kita mau melapornya kemana, sistemnya kayak apa? Berarti tentang konsekuensi hukumnya itu ya Bu, ya kan? Penyelesaian sengketanya harus dimasukkan. Ada di situ tadi penyelesaian sengketa. Ketentuan hukumnya ada. Apa dia? Dibuatnya Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan akibatnya maka para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum atau domisili yang umum dan tetap di kantor pengadilan kota Medan. Itu maksudnya apa? ya kalau terjadi sengketa, jadi sengketa itu di pengadilan umum. Berarti dia baiknya dibuat dulu gini, apa penyelesaian sengketa itu udah diselesaikan secara musyawarah mufakat. Kan lebih baiknya kita kan selalu seperti itu kan, musyawarah mufakat. Kalau tidak bisa diselesaikan baru langsung aja tunjuk pengadilan mana, tempatnya di mana. Itu lebih kita lebih bagusnya seperti itu. Nah, jadi kira-kira maunya di pengadilan negeri Medan ya kan Bu. Nah, jadi jelas di situ dituliskan. Saya ketemu ini Bu Eka kekurangan dari kontrak yang saya kira tadi sudah ditandatangani, rupanya belum ya. Jadi memang ini sebaiknya belum jangan ditandatangani dulu, tapi kemudian bicara dulu, ya kan? Jadi yang saya lihat yang pertama habis ketentuan umum ini harusnya kewajiban para pihak. Nah, jadi sebelum komponen pembayaran itu ada sub dari kontrak ini yang setelah ketentuan umum disebut dengan kewajiban para pihak. Nah, mereka membuat sub kontrak dengan judul pembayaran ini seolah-olah kewajiban itu hanya pada pemilik kewajiban itu hanya ada pada pihak kedua, pihak pertama tak ada kewajiban. Jadi dinamakannya lah judul subkontraknya tentang pembayaran, ya kan? Jadi kan kalau ada dua pihak, tentu masing-masing pihak harus ada hak, harus ada kewajiban gitu. Jadi lebih baik nanti setelah ketentuan umum itu Bu Eka, sebelum komponen subkontrak pembayaran itu dibuat di situ kewajiban para pihak. Jadi apa yang Ibu Eka inginkan dari kontrak ini mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak pertama, ya dibuat di situ. Apa kira-kira yang penting? Tadi misalnya bagaimana kalau barang dilarikan, ya kan? Nah, jadi keamanan barang yang dititipkan kepada pihak pertama, gitu kan? Jadi ada di situ kewajiban para pihak. Jadi kewajiban pihak pertama adalah menjamin barang yang dititipkan oleh pihak kedua. Apa yang Ibu inginkan di situ ditulis, ya kan? Jadi pembayaran itu masuk di dalam kewajiban para pihak. Jadi nggak perlu ada nanti subkontrak yang berjudul pembayaran, karena itu masuk di kewajiban para pihak. Gitu. Hak dan kewajiban para pihak. Jadi nanti dibagi dua, hak apa aja, kewajiban apa aja gitu. Hak pihak pertama apa aja, hak pihak kedua apa aja. Kemudian komponen kewajiban pihak pertama apa aja, kewajiban pihak kedua apa aja. Jadi yang namanya kontrak itu kan kesepakatan, kedudukan kita tuh seimbang gitu. Begitu ya Bu Eka. Jadi bagus ini memang jangan ditandatangani dulu ya kan, karena ini nggak balance dia. Rencananya kalau dibagikan dipelajari dulu sama pihak masing-masing, nanti sendiri menghubungi pihak tersebut masing-masing. Karena kalau melalui saya semua juga kan nggak betul, karena yang tanda tangan siapa, yang berhubungan nanti siapa gitu kan. Jadi kelihatan kalau di kontrak ini yang lebih diuntungkan pihak pertama ya. Makanya
Lagian simpel kali ya Bu ya, kalau bisa tambah lagi apa isinya ketentuan-ketentuan itu tadi. Jadi selain penyelesaian sengketa, tentang pembayaran, apalagi tentang hak dan kewajibannya, nah objeknya itu apa? Objeknya itu apa? Jadi perlu juga ada penambahan tuh klausul-klausul di dalam kontrak itu, pasal-pasalnya. Jadi harus jelas, jangan sampai merugikan. Jadi, ya objeknya itu apa gitu harus jelas. Dititipkan itu apa, dalam bentuk apa gitu. Jadi nggak ribet kalau terjadi suatu permasalahan nanti menerka lagi isi dari kontrak itu kan. Kalau dia jelas tertulis di situ, jadi kita pun nggak ada nggak perlu menafsirkan lagi isi kontrak itu kan gitu kan. Jadi kalaupun terjadi permasalahan memang bisa ditafsirkan lagi kan. Jadi kan cuman kan kita jadi lebih lambat. Kalau udah jelas tertera di situ, itu menguntungkan kita, kan? Nah, penyelesaian sengketa itu penting, masukan. Kalau memang pertama secara musyawarah mufakat, kalau tidak bisa langsung tunjuk ke pengadilan mana. Di pengadilan ada pertanyaan tentang izin usaha kita sendiri kalau misalnya dipermasalahkan gitu. Jadi apakah ada pertanyaan itu dia, makanya kami butuh izin usaha itu sebelum kami menandatangani kontrak. Kayak Itu perlu dibuat izin usaha. Urus lah Bu, Iya. gampang. Apalagi sekarang itu ada bantuan lagi dari perbankan yang kalau nggak salah 9% bunganya setahun. Ini kan ringan, tapi harus ada izin usaha. Saya rasa nggak susah lah ya ngurus izin usaha itu ya mulai ini ya. Ngurus izin usaha itu kan nggak susah ya Kak. Maksudnya kendala untuk apa ini, kalau kenapa izin usahanya belum ada, kira-kira kenapa? Waktu kali belum sempat belum sempat waktu. Kalau NPWP itu wajib. 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 Tapi kalau izin untuk ngurus izin usaha NPWP nggak ditanya. Gitu. Iya, yang untuk mikro ini yang ditanya hanya KTP, KK, sama ya NPWP. Kalau bisa secara Karena kan omsetnya masih di bawah 50 juta. cara akumulasi gitu dikumpulin kan bisa. Bisa sih. Tapi kalau mau Kolektif. kadang-kadang kan ngumpulin juga agak susah. Jadi kalau mau pergi sendiri itu setiap hari Jumat. Ini yang paling gampang. Mungkin nanti baiknya kolektif ya. Kalau ada kesempatan proposal diterima, kami ajukan tukang hak merek Bu, biar kami bantu. Mudah-mudahan mohon doanya penerusan bantuan untuk pengurusan hak merek itu mungkin bisa kami lakukan nanti ya Bu ya. Insya Kabarin Allah. aja ya Bu ya. Hah? Dikabarin. Iya insya Allah saya lanjutkan. Ini yang paling kami butuhkan. Iya. Karena selalu ini masalah di lapangan pencurian foto. Kita udah lelah sampai cakap ya, gaya kami memoto sama yang mau dipoto itu lebih berat gaya kami memoto. Karena kan kita pencahayaan semuanya, terus kita buat labelnya itu kita kan berpikir gimana cara buat semenarik mungkin. Begitu kita posting itu foto kita di crop, di crop ditempel sama ini mereka. Jadi kalau nggak ada label itu tadi ya. Itu dia. Kayaknya susah memang sekarang ini ya, saingannya. Ya, ada lagi Bu yang perlu di Bu Eka yang ditanyakan lagi. Baiklah ibu-ibu, kami kira demikian saja pelatihan penyusunan kontrak jual beli bagi UKM, usaha mikro kecil dan menengah pada sore ini. Kami dari tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara mengucapkan ribuan terima kasih kepada komunitas Crafter Marelan yang sudah menerima kami dan bersedia kita sharing ilmu pengetahuan di sini. Apabila ada kesalahan kami dalam bertutur kata dan bersikap, kami mohon maaf. Kami sekalian pamit, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.